Enak nggak tadi? Enak betul tadi. Berasnya juga enak sekali. Ini beras Solo tadi ya? Beras Solo ini. Iya, namanya beras apa ini? Komdaro. Komdaro pengantin baru itu Pak. Ada lagunya ya? Lagu penyanyi ya? Ya, gini. Ini semuanya, sekalian terima kasih. Pertama tadi sampaikan Pak Edi. Pak Edi, Bapak petani? Betul Pak. Sudah berapa tahun petani? 40 tahun lebih. 40 tahun lebih. Perhatikan tidak tadi Pak Edi bicara? Menyampaikannya berurutan dengan rapi, runut, rapi, dan menyampaikan dengan data, dengan argumen. Ini contoh petani yang bisa mengambil hikmah dari yang dijalani. Dan yang tadi Bapak sampaikan soal pupuk, ini kami temukan di banyak tempat. Saya sampai bilang begini, ada 3 masalah di pertanian kita ini. Nomor 1 pupuk, nomor 2 pupuk, nomor 3 pupuk. Di mana-mana itu masalahnya pupuk. Seperti tadi bilang juga, di saat menanam, di saat butuh pupuk harganya mahal, jumlahnya kurang, betul ya? Di saat panen harganya anjlok, gabahnya, betul tidak? Tapi di sisi lain kita yang membeli beras harganya kalau harga beras mahal itu uangnya diterima petani, saya rasa pada ikhlas. Tapi masalahnya harga mahal, uangnya nggak diterima petani. Betul kan? Betul. Nah itu yang mau kita koreksi. Bocah, udah aku temukan. Betul ya? Harganya beras mahal, harga gabahnya murah. Ini mereka mengambil keuntungan. Mereka yang di sini bukan petani, betul ya? Mereka tidak mau ada perubahan. Mereka ingin seperti ini jalan terus. Betul ya? Mereka inilah yang kemudian mencegah jangan sampai ada perubahan. Dan mereka yang ingin kita lawan sama-sama dan kita ingin tahu. Ini ada yang menyebutnya sebagai mafia beras, ada yang menyebutnya sebagai lingkaran setan tengkulak, macam-macam. Tapi ini yang mau kita bahas supaya nantinya tata niaga beras ini menjadi lebih baik. Itulah sebabnya kita menawarkan program namanya kontak farming atau jaminan pembelian panen, supaya para petani itu tidak lagi merasa khawatir dengan harga jualnya karena ada komitmen untuk dibeli hasilnya. Yang kedua, soal pupuk ini insya Allah kita akan ubah supaya bisa beli pupuk kapan saja, berapa saja, sesuai dengan kebutuhan petaninya. Jangan sampai sedangkan Pak Edi tadi butuhnya 5 ton, datangnya 1,5 ton, 2 ton, betul ya? Dan ini Pak, bukan hanya di Solo, di mana-mana dirasakan seperti itu. Di mana-mana. Sementara kita tahu jumlah lahan kita berapa, lahan pertanian, tahu kan? Kan tidak berubah tiap tahun. Sementara juga rumah tangga yang makan beras juga kita tahu, apa sulitnya ini dibereskan. Jadi sebetulnya bukan sulit, tidak dikerjakan dengan serius. Insya Allah ini nanti kita kerjakan dengan serius. Bukan sesuatu yang rumit, bukan. Ini mau dikerjakan atau tidak dikerjakan. Sama seperti kalau Bapak Ibu lihat ada jalanan rusak. Jalanan rusak itu bisa bertahun-tahun tidak menjadi baik. Bukan karena orang tidak mampu mengaspal, tapi karena didiam. Bukan, tapi begitu dia
selesai, bukan? Jadi ini fenomenanya sama. Cuma selama ini tidak diseriusi. Kenapa? Karena petani tidak punya sosmed, petani tidak memviralkan, betul tidak? Petani lain kalau petani punya nomor telepon Pak Presiden, nomor telepon Pak Gubernur, nomor telepon Pak Wali Kota, kan nggak punya, betul ya? Jangan sampai yang lemah makin lemah. Insya Allah nanti yang lemah jadi kuat. Ini senada yang disampaikan oleh lainnya juga. Tadi Bu Nila juga sampaikan sama ya, soal pupuk dan penderitaan yang dialami oleh para petani dan termasuk harga-harga. Jadi tadi ini kita ingin harga beras itu lebih murah, tapi harga gabah lebih tinggi. Jadi petaninya sejahtera, rumah tangganya juga biayanya murah. Nah ini caranya dengan perbaiki tata niaganya. Kemudian Ibu Yur pengen ke istana ya Bu? Iya Pak. Ibu Yur juga. Dari pesisir Pak. Dari Solo. Lihat dari sini ke sana. Nanti insya Allah. Ya. Nanti juga Pak Edi usul nih supaya Pak Wali juga ke istana. Ya, lalu solar, terutama solar. Solar ini juga dikeluhkan oleh para nelayan karena kebutuhan solar itu. Nah ini, insya Allah kita akan siapkan. Lagi-lagi, ini bukan sesuatu yang sulit, tapi mau dikerjakan atau tidak. Jadi bukan soal yang sulit, insya Allah nanti dikerjakan. Itu yang perlu dirubah Pak. Ya, lalu ikan bilik, Bu Evi ya. Tadi saya menyusuri Sungai Singkara, Danau Singkara. Indah sekali danau itu, luar biasa. Dan juga ikan biliknya di sana ya, terkenal di mana-mana ikan bilik ini. Ya, nanti insya Allah diatur kebijakannya supaya tidak over eksploitasi, supaya tidak habis nantinya. Jangan sampai punah, tetap bisa dibuat kegiatan produksi, tapi jangan over. Ya, sehingga tidak cepat habis. Bu Ida juga tadi seperti itu ya. Baik, ibu sekalian terima kasih. Terima kasih semuanya. Kita sempat ngobrol di sini sebelum jalan. Kita foto bareng boleh ya?